saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Rizky Agung. Di sini saya menjadi pembawa materi tentang sosialisasi pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis Canva. Materi yang akan saya bahas, yang pertama itu apa itu media pembelajaran interaktif, terus seberapa penting media pembelajaran interaktif, terus apa itu Canva, dan yang terakhir manfaat Canva bagi pendidik. Yang pertama, apa itu media pembelajaran interaktif? Media pembelajaran interaktif adalah sarana atau alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi dua arah antara peserta didik dan media itu tersendiri. Media ini bisa berupa presentasi interaktif, kuis digital, video pembelajaran, hingga game edukatif. Terus untuk ciri-ciri media pembelajaran interaktif, yang pertama itu memungkinkan peserta didik berinteraksi langsung dengan media pembelajaran yang kita buat. Contohnya itu video. Nanti saya tampilkan. Saya sudah membuat contoh video untuk pembelajaran interaktif. Yang kedua, menyajikan stimulus visual dan video. Terus dapat diakses secara digital atau online dan mendukung pembelajaran aktif dan partisipatif. Terus, seberapa penting media pembelajaran interaktif? Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Terus meningkatkan pemahaman dan retensi materi, mendukung gaya belajar visual, audio, dan kinestik, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, dan menyesuaikan dengan era digital pembelajaran abad ke-21. Nah, untuk media yang kita bawakan hari ini itu menggunakan Canva, karena kalau dilihat-lihat dari sekarang banyak guru-guru itu yang menggunakan media pembelajaran itu buatnya menggunakan Canva. Karena kan Canva itu lebih fleksibel, karena di dalam Canva kita bisa membuat presentasi, kita bisa membuat kuis, kita bisa membuat video. Jadi Canva itu fleksibel lah Bu. Cuman kalau kita mau template-template yang lebih bagus, memang kita harus berlangganan kalau menggunakan Canva. Canva adalah platform desain grafis berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti presentasi, poster, infografis, video, dan lainnya secara mudah dan cepat, bahkan tanpa keahlian desain. Kenapa tanpa keahlian desain? Karena yang sudah saya sebutkan tadi, di Canva itu banyak orang-orang yang menjual template. Jadi kita bisa berlangganan untuk menggunakan template-template yang sudah bagus. Jadi kita bisa tinggal edit Bu. Cuman tadi kita harus berlangganan. Kelebihan Canva gratis dengan versi pro opsional. Kalau gratis itu kita bisa menggunakan yang gratis, cuman template-nya itu kurang menarik Bu, banyak. Kalau yang pro itu template-nya itu rata-rata yang menarik, yang bisa bergerak. Kalau untuk antarmukanya itu biasanya friendly. Kenapa friendly? Karena banyak kalau untuk anak-anak itu template-template di Canva itu menarik. Ada yang kartun, ada yang kayak bisa kita bikin backgroundnya itu SpongeBob, Ipin, itu bisa Bu kalau menggunakan Canva. Terus tersedia ribuan template pendidikan, bisa diakses dari laptop atau handphone, mendukung kolaborasi online. Manfaat Canva bagi pendidik. Yang pertama, membuat media pembelajaran menarik dan profesional seperti presentasi interaktif, infografis materi pelajaran, video pembelajaran, poster, dan modul digital. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Tidak perlu membuat desain dari awal, tinggal edit dari template yang sudah tersedia. Mendukung pembelajaran digital, bisa diintegrasikan dengan Google Classroom, Zoom, LMS, dan lain-lain. Meningkatkan kreativitas pendidik, memberi inspirasi dalam menyajikan materi yang inovatif dan menyenangkan. Terus juga meningkatkan keterlibatan siswa, media yang menarik membuat siswa lebih fokus dan tertarik. Ini saya tampilkan sedikit. Nah, ini Bu, ada contoh video yang sudah
Untuk mempersingkat waktu Bu, karena mungkin ada kendala teknis. Lanjut lagi Bapak Ibu, tadi sedikit ada iklan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk media pembelajaran interaktif yang dibuat menggunakan Canva. Ini membuatnya menggunakan Canva Bu. Kita desain di Canva itu, kita unggah dulu animasinya seperti foto orang yang tegak. Ini kita membuatnya menggunakan HP. Sudah menggunakan HP, kita nanti mengunggahnya di Canva Bu. Spreadsheet, gimana cara pakainya? Oh, jadi kalau ini buat nilai matematika dan seterusnya. Ini untuk suaranya suara saya sama teman saya. Kita bisa sortir data dari nilai tertinggi ke terendah atau sebaliknya. Wah, keren. Jadi kita bisa langsung tahu siapa yang dapat nilai paling tinggi. Ini dia rumus untuk menghitung rata-rata. Tinggal kita klik dan hasilnya langsung keluar. Gampang banget. Aku mau bikin grafik biar lebih jelas perbandingan nilainya. Multimedia. Bagus tuh idenya. Grafik bisa bikin data jadi lebih menarik. Jadi dengan spreadsheet kita bisa mengolah data dengan cepat dan mudah. Iya, dan hasilnya bisa kita presentasikan dengan grafik yang menarik. Wah, kalian berdua sudah bisa memanfaatkan spreadsheet ya. Bagus sekali. Selain menghitung rata-rata, kalian bisa juga menggunakan spreadsheet untuk membuat analisis lebih lanjut, seperti mencari nilai median atau modus. Wah, banyak juga ya fungsinya. Betul sekali, spreadsheet adalah alat yang sangat berguna dalam pengolahan data. Kalian bisa terus belajar dan mengembangkan kemampuan kalian dalam penggunaannya. Terima kasih Bu. Kami jadi lebih semangat belajar informatika. Iya Bu. Wah, dengan pivot table kita bisa lihat perbandingan nilai antara siswa laki-laki dan perempuan. Seru, banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan spreadsheet. Akhirnya tugas selesai juga. Dan kita jadi lebih paham tentang pengolahan data. Itu Bu, itu kita buat menggunakan Canva Bu. Ini Bu. Nah, ini kita buat menggunakan Canva.
Di sini kita bisa atur durasinya, mau berapa lama, berapa slide. Terus untuk editor kita bisa masukkan suaranya. Itu semua di bahannya itu di-upload Bu. Kita upload dulu bahannya seperti gambar-gambarnya, terus suaranya. Kita upload di sini Bu. Ini dia buatnya itu per slide Bu. Jadi nggak langsung. Kita slide 1, ini ada slide 2. Jadi per slide. Ini slide 3. Untuk buat slide-nya kita buat dulu di desain di Canva. Nanti kalau sudah kita susun. Kita nyari template yang untuk video animasi. Kita susun per slide di sini Bu. Satu-satu kita bisa atur durasinya. Ini buat. Nah, bisa ditarik Bu. Kalau dia untuk umur lama ditarik, bisa diseret kalau untuk durasinya. Nah ini untuk kalau suaranya kami ngerekamnya menggunakan audio dari HP, terus diunggah juga di Canva. Ini untuk musiknya. Jadi semuanya itu Bu, pure kami buat ini di Canva Bu. Kalau untuk animasi seperti ini, buatnya itu di Corel Draw. Jadi dihapus dulu green screen-nya, sudah dihapus, itu baru dimasukkan ke Canva Bu. Nah ini kalau yang belum pro, dia nggak bisa Bu, hapus background. Tapi kalau yang di akun yang sudah pro, kita bisa menghapus backgroundnya. Jadi dia bisa tinggal kita tempel di sini Bu. Balik lagi ke mana? PPT tadi. Kalau yang sudah jalan itu sudah langsung yang ini yang video ini apa yang Kalau pro itu dia berbayar. Enggak Bu, kebetulan kami buka pelayanan akun pro itu 6 bulannya 25.000. Iya, untuk bisa pakai akun edukasi bisa. Kalau untuk akun yang pro-nya juga langsung bisa. Cuma sekarang banyak yang pakai akun edukasi. Kalau yang pro yang akun edukasi itu kan sama dengan yang pro juga. Iya, pastinya sama. Kan kita waktu itu sudah mendaftar. Ini jangan aja yang baru sadar. Berarti itu belum yang daftarnya dulu nggak disetujui. pernah daftar belum? Kayaknya waktu itu sudah pernah. Kampung kali, kalau kami belum banyak. Yang bareng-bareng itu ya? Oh, yang ada ibu dia sekali, sudah jumpa lagi. Ada niat kami itu kemauan itu luar biasa begini. Apa adanya. Begitu tuh nggak bisa diatur, bisa udah lewat. Ini tadi bukan aja di sana. Baiklah kita lanjut, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira jika ada yang ingin ditanyakan Bu, saya bisa bantu jawab.
yang bisa langsung kayak game itu kan bisa mulai. Ada Mbak, tapi di HP. Karena ini bukan laptop saya diletak di posko. Kalau untuk media yang interaktif seperti kuis itu, kami kemarin pakai yang kan biasa kalau orang pakai Kahoot loh Mbak. Nah ini kami kemarin di teknik animasi menggunakan web baru yaitu Genially. Jadi web Genially itu memang mirip dengan Kahoot. Cuman di dalam Genially itu kita bisa menampilkan langsung video, bisa langsung menampilkan musik, bisa langsung kuisnya tuh jalan di dalam website tersebut Bu. Itu nama websitenya Genially. Kemarin itu yang mau kami bawakan itu kan sebenarnya di sini tuh website Genially kan. Cuman waktu pas ngobrol sama Bu Kepala Madrasah, beliau lebih condong ke Canva Bu. Jadi kami yang bawakan Canva. Kalau untuk yang interaktif itu ada memang Genially sama Kahoot. Cuman yang lagi kami pelajari ini yang memang dinilai bisa sangat interaktif itu yang Genially websitenya. Contohnya ada ini Bu. Ini Bu, ini itu nama websitenya Genially. Ini yang kami masukkan kemarin algoritma dan pemrograman, cuman belum selesai, belum 100%. Di sini bisa kita tambahkan banyak menu, tujuan pembelajaran, ada materi, ada video, ada evaluasi, daftar pustaka sama profil. Nah, jadi dia untuk tujuan pelajaran bisa disatukan. Ini bisa ditambahkan musik, bisa juga ditambahkan video kalau di website ini Bu. Cuman karena kita belum selesai dalam pengerjaannya, belum 100%, jadi ini belum dikumpul. Ini masih contoh. Kayak videonya di sini kami nyantumkan YouTube. Untuk evaluasinya juga buat kuis di sini Bu. Jadi bisa langsung digunakan lewat HP. Jadi link tersebut bisa digunakan lewat HP. Jadi anak-anak bisa mengaksesnya dengan mudah menggunakan handphone. Ini contoh kuisnya. Ini Bu, kuis pembelajaran. Jadi bisa langsung dibuka di sini untuk kuisnya di website ini. Jadi nggak perlu lagi pindah ke website yang lain. Jadi dengan satu website ini kita bisa langsung mengerjakan yang yang kita taruh seperti kuis ini, bisa langsung kerjakan di sini. Ini kalau untuk yang website yang lagi kami pelajari. Tapi kalau yang kami bawakan hari ini yaitu yang Canva tadi. Itu Bu. Ada pertanyaan lagi? Tutorial buat video kan Pak? Berarti mau langsung praktek kita Bu? Ya, buka tanpa. Praktek yang simpel aja mungkin. Jangan yang terlalu berat. Isu ini ya ada. Oh, ini belajar berapa ini Mas? Ringan-ringan aja. Kalau mau. Saya gambar 1, 2, habis itu masukkan ini caranya. Cara masukkan soal audionya. Itu aja yang simpel. Tapi yang digambar jangan dikorel. Nggak tahu semuanya. Langsung aja di situ. Baca aja. Ada yang
dilihat itu di laptop satunya Bu. Semua bahannya kan di laptop satunya. Sebenarnya mau pakai laptop yang sama dengan ini. Cuman semalam itu apa namanya lagi ngerjain ya nyenggol air lah. Kena air sering mati laptopnya. Jadi didadakan pakai laptop yang ini Bu. Jadi Nggak bisa dibuka di aplikasi kampanye. nggak bisa Bu. Hasil proyeknya biasanya dibuka. Kalau hasil proyeknya ini Bu, yang ini sama ini tadi, ini hasilnya. Ini hasil proyeknya yang sudah saya tampilkan. Kalau untuk tutorial pembuatnya itu ini Bu. Kalau untuk buat dari awal kita harus masukkan semua bahannya dulu di upload Bu, di unggahan. Ini kan berhubung pakai laptop teman saya, jadi bahan-bahannya belum ada. Itu Canva yang edu apa yang premium? Kalau punya saya yang saya pakai itu yang edu, yang edukasi. Yang kalau yang ini yang belum edu, jadi masih yang biasa, belum bisa. Kalau edu itu sama dia Bu, kayak premium. Jadi bisa pakai yang apa namanya template-template yang lebih menarik lagi Bu. Kalau ini kan masih Canva yang biasa, jadi masih terbatas untuk penggunaannya. Gitu Bu. Ada lagi Bu yang ingin tanyakan? Bu, snacknya dimakan Bu. Itu suaranya tadi mungkin Mas. Suaranya itu suara siapa? Itu suara saya Pak. Jadi rekam HP. Jadi suara yang direkam di HP, nanti rekamannya itu diunggah Pak. Kalau yang langsung dari sini mungkin teks langsung dari suara nggak ada. Di Canva ya. Kalau teks jadi suara ada Pak, tapi dia pakai Anchor. Teks jadi suara bisa. Kalau dia mau suara aja bisa, teksnya aja bisa kita ngetik Pak kalau teks. Kadang-kadang kan seperti saya nggak pede dengan suara saya sendiri kalau direkam kayak gini. Bisa Pak. Jika sudut juga bisa diedit suaranya. Ganti hari Kamis seperti sini. Kita Baiklah, kalau masih ada yang mau tanyakan lagi, tahu kira-kira sudah cukup? Mas ini sebenarnya menarik. Tapi saya masuk waktunya itu aku rawan seperti ini. Iya Bu, benar Bu. Menarik sekali Mas. Oleh mau sisi-sisi. Yang ini anu apa namanya? Dari awal mungkin kita cara buka kakak. dari awal buatnya. Oh, iya gitu. Bisa Bu, nanti bisa kita adakan lagi kok. Cara sampai kelas 1 langsung belajar pelajaran kelas 5 kelas 6. SMA. Rara aja Mas. Belum semuanya punya akun Canva. Iya. Jadi pertama dari dulu mereka punya akun Canva yang education. Murah tuh mau nggak Kalau berapa? yang 6 bulan. Kalau kayak dulu gratis, edukasi itu gratis. Kalau yang dulu pas kita ya punya semua. Waktu lain lagi lah Mas ini Mas. Kan masih lama Ada yang masih Masih lama Bu, kita juga saya juga ada jadwal nanti di MTS kayaknya hari besok kayaknya saya ke MTS untuk sosialisasi ini Bu. Tadi udah ngobrol. Siap Bu. Hari Kamis kalau minggu depan bisa. Siap. lagi sedikit bukan satu lagi. Bisa nanti dilanjutkan Mas. Pertama mereka buat akunnya. Ibu-ibu ini walaupun Terus tuwek semangatnya tinggi. semangatnya masih tinggi. Iya, iya. Baiklah, kalau sudah saya tutup. Terima kasih banyak Bu, Pak atas perhatiannya dalam sosialisasi media pembelajaran interaktif. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran baru dan inspirasi
untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan efektif. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, ada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.